tingkatan utama, yaitu ada bayani, burhani, dan irfani. Pada bagian ini kita akan fokus pada epistemologi irfani. Supaya lebih mudah dipahami, kita bedakan lebih terdahulu ya. Bayani adalah pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan penjelasan ulama. Sementara burhani mengandalkan akal, logika, dan analisis rasional. Lalu bagaimana dengan irfani? Berbeda dari keduanya, irfani menekankan pengalaman spiritual. Pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui belajar atau berpikir, tetapi melalui kedekatan seorang hamba kepada Allah. Istilah irfani sendiri berarti makrifat atau pengetahuan yang diperoleh melalui kasyaf, yaitu menyikapnya hakikat kepada Allah. Tentu pengalaman ini tidak hanya datang begitu saja. Seseorang harus menjalani riyadhah seperti memperbanyak ibadah, zikir, menjaga akhlak, dan menyucikan hati. Menurut Mehdi Hairi Yazdi, pengetahuan seperti ini disebut ilmu huduri, yaitu pengetahuan yang hadir langsung dalam diri seseorang, berbeda dengan ilmu muktasab yang diperoleh melalui belajar, membaca, atau penelitian. Epistemologi irfani memiliki dua aspek. Irfan praktis membahas tentang latihan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan irfan teoretis membahas hakikat manusia, alam semesta, dan hubungannya dengan Tuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa epistemologi irfani adalah cara memperoleh pengetahuan dalam Islam yang menekankan penyucian hati dan pengalaman spiritual sebagai jalan menuju kebenaran. Setelah memahami pengertian dasarnya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana epistemologi berkembang dalam sejarah Islam yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah kita memahami apa itu pengertian epistemologi irfani, sekarang kita akan melihat bagaimana perkembangannya dalam sejarah Islam. Perlu kita ketahui bahwa irfani tidak langsung berkembang menjadi sebuah konsep yang utuh seperti yang kita kenal sekarang. Perkembangannya berlangsung secara bertahap selama beberapa abad. Karena itu, para ahli membaginya menjadi 6 fase. Fase yang pertama adalah fase pendidikan, yaitu pada abad pertama Hijriah. Pada masa ini, irfani belum berkembang sebagai sebuah ilmu atau teori. Yang nampaknya justru adalah praktik kehidupan zuhud, yaitu sikap menjauhi diri dari kecintaan dan berlebihan terhadap urusan dunia. Tujuannya saat itu lebih didorong oleh rasa takut kepada dosa dan harapan memperoleh pahala. Jadi, fokus utamanya masih pada pembinaan diri melalui amal dan ibadah. Selanjutnya masuk ke fase kelahiran, yaitu pada abad kedua Hijriah. Pada fase ini mulai muncul tokoh-tokoh sufi yang menyampaikan ajaran irfani secara lebih terbuka. Berbagai karya tentang tasawuf juga mulai ditulis sehingga pemikiran irfani semakin dikenal oleh masyarakat. Salah satu tokohnya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah yang mengajarkan bahwa ibadah seharusnya didasari oleh cinta kepada Allah, bukan hanya karena takut siksa atau mengharap pahala. Kemudian, perkembangan irfani memasuki fase pertumbuhan, yaitu sekitar abad ketiga hingga abad keempat Hijriah. Pada masa ini, pembahasan tentang irfani semakin berkembang. Para tokoh mulai mengkaji persoalan jiwa, penyucian diri, dan pengalaman spiritual secara lebih mendalam. Di masa ini muncul konsep-konsep penting seperti fana oleh Abu Yazid Al-Bustami. Fana menggambarkan keadaan ketika seseorang berusaha menghilangkan ego dan lebih mengutamakan kedekatannya kepada Allah. Selain itu, ada juga konsep hulul yang dikaitkan dengan al-halaj, yaitu gagasan tentang hadirnya sifat ketuhanan dalam diri manusia. Pada periode ini juga mulai berkembang berbagai tarikat sufi. Setelah itu, perkembangan irfani mencapai fase puncak, yaitu pada abad kelima Hijriah. Tokoh yang paling berpengaruh pada masa ini adalah Imam Al-Ghazali. Melalui kitab beliau yaitu Ihya Ulumuddin, beliau berhasil menjelaskan bahwa tasawuf
tidak bertentangan dengan syariat Islam. Justru keduanya saling melengkapi. Karena pemikiran Imam Al-Ghazali inilah ajaran tasawuf semakin diterima oleh banyak kalangan umat Islam. Berikutnya adalah fase spesifikasi, yaitu sekitar abad ke-6 hingga abad ke-7 Hijriah. Pada masa ini perkembangan irfani semakin luas, banyak tarikat baru bermunculan dan kajian irfani berkembang ke berbagai arah. Selain itu muncul tokoh-tokoh seperti Suhawardi dan Ibnu Arabi yang mengembangkan irfani dengan pendekatan filsafat. Dari sinilah kemudian dikenal dua corak irfani, yaitu irfani sunni yang lebih menekankan praktik spiritual melalui tarikat, dan irfani teoritis yang lebih banyak membahas persoalan filsafat dan metafisika. Kemudian kita sampai pada fase kemunduran yang dimulai sejak abad ke-8 Hijriah. Di kalangan Sunni, perkembangan irfani mulai mengalami perlambatan. Karya-karya yang muncul pada masa ini umumnya berupa penjelasan atau komentar terhadap karya para ulama sebelumnya. Namun, perkembangan irfani tidak sepenuhnya berhenti. Di kalangan Syiah, irfani teoritis justru terus berkembang. Bahkan di Nusantara, pemikiran irfani juga memberi pengaruh yang cukup besar. Tokoh seperti Hamzah Mansuri dan Syamsuddin Sumatrani dikenal mengembangkan ajaran tasawuf melalui konsep yang dikenal dengan pertempuran setuju. Kalau kita melihat ke enam fase tersebut, kita bisa memahami bahwa perkembangan epistemologi irfani tidak terjadi secara instan. Awalnya hanya berupa praktik kehidupan zuhud, kemudian berkembang menjadi tradisi keilmuan yang memiliki tokoh, konsep, dan kajian yang semakin luas. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana sejarah perkembangannya, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya dari mana sih pengetahuan irfani ini berasal? Nah, itulah yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Memasuki pembahasan selanjutnya, dari mana sih sumber pengetahuan irfani itu didapat? Pengetahuan bayani bersumber dari teks, pengetahuan burhani bersumber dari logika, sementara pengetahuan irfani bersumber dari kasyaf. Apa sih kasyaf itu? Kasyaf adalah tersingkapnya rahasia realitas secara langsung oleh Tuhan. Jadi, pengetahuan irfani tidak didapat lewat analisis teks, juga tidak lewat penuntutan logika. Pengetahuan ini didapat oleh limpahan langsung dari Tuhan. Saat hati seseorang sudah siap menerimanya, untuk sampai ke tahap itu, seseorang harus melewati tahapan spiritual. Ini yang disebut dengan maqamat. Ada 7 tahapan yang paling umum. Mari kita masuk ke dalam tahapan-tahapan itu. Yang pertama ada taubat. Taubat adalah meninggalkan perbuatan yang kurang baik disertai penyesalan, lalu menggantinya dengan perbuatan baik. Yang kedua ada wara. Wara menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak jelas status halal atau haramnya. Dan yang ketiga ada zuhud. Zuhud itu adalah tidak tamak dan tidak mengutamakan dunia. Levelnya lebih tinggi dari wara, tetapi zuhud bukan berarti harus meninggalkan harta. Yang penting hatinya tidak terikat oleh harta itu. Yang keempat ada fakir. Fakir yaitu mengosongkan pikiran dan harapan dari dunia, hanya menginginkan Tuhan semesta. Dan yang kelima ada sabar. Seperti umumnya, sabar yaitu menerima segala cobaan dengan rela, tanpa harus kesal atau marah. Dan yang keenam yaitu tawakal. Percaya penuh bahwa ketentuan Tuhan sambil tetap berusaha dan bekerja. Dan yang terakhir yaitu ridho. Apa sih ridho itu? Seperti yang kita katakan, rasa yang tidak senang dalam hati. Yang tersisa hanya kegembiraan atas ketentuan Tuhan. Setelah melewati tahapan-tahapan ini, seseorang akan mendapatkan kasyaf. Dari sana, ia mencapai musyahadah, yaitu menyaksikan langsung realitas kebenaran. Sampai akhirnya mencapai ijtihad, yaitu menyatukan diri dengan kebenaran itu sendiri. Tapi pengalaman spiritual ini sangat pribadi, sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata biasa. Jadi muncul pertanyaan baru, bagaimana caranya para tokoh irfan mengungkapkan pengetahuan mereka ke orang lain? Ini akan dibahas di bagian terakhir.
ada cara yang bisa dipakai untuk mengungkapkan pengetahuan irfani. Yang pertama, cara pertama disebut kias irfani atau iktibar. Ini semacam analogi, menghubungkan makna batin atau kasyaf dengan makna lahir dalam teks. Contohnya, Al-Kusyairi menganalogikan ayat tentang dua lautan yang bertemu dengan dua kondisi hati, yaitu khauf atau rasa takut dan raja atau harapan. Cara kedua, lewat simbol-simbol. Pengetahuan spiritual sering sulit dijelaskan langsung dengan kata-kata. Jadi, para tokoh irfan menggunakan simbol. Contohnya itu, Suhrawardi menggunakan simbol hierarki cahaya untuk menjelaskan hierarki realitas. Terus, dan cara ketiga disebut syatahat. Ini ungkapan spontan keluar saat seseorang mengalami pengalaman spiritual yang sangat mendalam. Ungkapan ini kadang terdengar menyimpang. Contohnya, ucapan ana al-haq, artinya akulah Tuhan. Ini diucapkan oleh Al-Halad. Sekarang masuk ke bagian penutup. Biasanya kebenaran suatu pengetahuan diuji lewat 3 teori. Yang pertama itu ada teori korespondensi. Benar jika sesuai fakta atau realitas objektif. Yang kedua yaitu teori koherensi. Benar jika konsisten dengan pernyataan lain yang sudah diterima. Yang ketiga yaitu teori pragmatik. Benar jika pengetahuan itu bermanfaat dan bisa diterapkan. Nah, pengetahuan ini agak unik, tapi sebenarnya bukan dari objek luar atau logika, tapi dari kesadaran diri sendiri lewat kasyaf. Jadi sulit diuji dengan korespondensi atau koherensi cara biasa. Tapi menurut Widi Hairiyatuni, pengetahuan irfan tetap bisa masuk kategori korespondensi dalam pengetahuan khusus. Karena di sini yang mengetahui dan yang diketahui itu sebenarnya sama-sama diri sendiri. Ini disebut pengetahuan swa objek. Artinya, pengetahuan tentang diri sendiri secara langsung tanpa jarak antara yang mengetahui dan yang diketahui. Sebagai penutup, bisa disimpulkan begini. Epistemologi irfani adalah cara mengenal kebenaran lewat penelitian hati, lewat pengalaman spiritual langsung, bukan lewat teks semata seperti bayani atau logika semata seperti Burhani. Ini adalah salah satu jalan pengetahuan yang unik dalam tradisi keilmuan Islam. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai epistemologi irfani. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.